Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, jumpa kembali di channel Reotomotif. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya mau membahas atau untuk sama-sama mempelajari dengan arus kelistrikan pada sepeda motor Suzuki RC ya teman-teman. Nah, tetapi sebelum melihat video saya, jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman semua dan para subscriber dimanapun Anda berada. Oke ya teman-teman, kita langsung saja kita bahas atau kita pelajari agar teman-teman semua yang belum memahami atau belum mengerti yaitu tentang kelistrikan, arus jalur kelistrikan, pengapian pada Suzuki RC dan Suzuki Tornado ya. Di sini saya akan mengulas tuntas tentang cara kerja pengapian. Nah, di sini ya teman-teman, ada magnet. Ini mohon maaf karena ini tidak magnet milik Suzuki RC ya, tetapi milik Honda Grand, tetapi ini suatu contoh. Ya, suatu contoh saja. Nah, dan kemudian di sini ada spool dan kemudian ada CDI, ada coil, ada busi dan ada kunci kontak. Dan selanjutnya ya teman-teman, fungsi dari spool. Kenapa sih spool ini bisa mengeluarkan arus kelistrikan? Nah, di sini ada lilitannya ya teman-teman. Di sini ada lilitannya. Dan kemudian lilitan ini diputar oleh magnet ini. Oleh magnet ini. Ya. Kemudian setelah diputar oleh magnet ini, kemudian ini bisa menyedot ya, atau bisa mengeluarkan arus kelistrikan keluar dari kabel sini ya. Setelah mengeluarkan arus kelistrikan lewat kabel sini ya teman-teman, kemudian disambungkan pada CDI dan coil dan busi dan lewat kunci kontak. Nah, di sini teman-teman semua perlu dipelajari, bila magnet ini banyak kotorannya dan banyak sumbatannya, banyak debu-debunya, magnet ini akan bisa melemah ya, karena terhambat oleh debu atau kerak. Caranya untuk membersihkan magnet ini biasanya itu menggunakan amplas ya, diamplas lalu kemudian dibersihkan dengan gumbal, dengan alat yang bisa untuk membersihkan ini magnet ini. Kalau ini terhambat oleh kotoran atau debu-debu, daya magnet ini akan bisa melemah teman-teman, dan sehingga memutar putarannya, sehingga daya arus kelistrikan yang dihasilkan dari spool ini akan melemah juga. Spool akan mengeluarkan percikan api yang sangat kecil walaupun spool ini diganti baru ataupun diganti yang asli original. Makanya sangat penting sekali kita pelajari, kita pahami bahwa magnet itu janganlah sampai banyak kotorannya dan banyak debunya ya, sehingga menghambat arus kelistrikan yang dihasilkan oleh lilitan atau gulungan spool, gulungan lilitan yang ada di sini dan kemudian menyatu dengan magnet. Oke. Nah, makanya kadang-kadang kita mengganti spool baru, kadang-kadang apinya sangat kecil. Biasanya itu terjadi masalah pada magnet yang banyak kotorannya ya teman-teman, atau banyak keraknya. Dan kemudian kabel yang kita pasang, jalur kabel ini biasanya sudah mengapur, sehingga arus kelistrikan yang dihasilkan dari magnet itu dia tidak bisa mengalir dengan sempurna karena terhambat oleh kotoran atau kabel yang sudah mengapur. Oke. Dan kemudian kita lanjut ya teman-teman. Ini spool ya, kemudian dijalurkan
menuju ke CDI, disambungkan. Kalau sudah mengeluarkan setrum, ini disambungkan ke CDI sini caranya. Nih caranya ya, ini seperti ini. Nah, karena kalau yang aslinya itu warnanya merah strip hitam di sini. Dan kemudian setelah disambungkan ke sini, kemudian kabel yang warna putih strip biru ya, ini harus bisa mengeluarkan setrum. Bila posisi di starter ya, engkolnya di selah, itu di starter, ini harus bisa mengeluarkan percikan api. Tetapi di sini harus groundnya dipasang dulu ya. Ground ini hitam strip putih ini adalah massa body atau ground, harus dipasang ke body ya. Kalau tidak terpasang, nanti CDI ini tidak fungsi. Makanya kadang-kadang kok diganti spool kemudian menuju ke coil tidak bisa mengeluarkan setrum. Kadang-kadang itu japitannya di sini ya teman, soketnya itu biasanya agak patah atau mengalami kerusakan, atau massa body atau body ground yang menempel pada kabel ini ya, itu berkarat bodinya. Makanya harus dikerik ya, atau diamplas biar bersih. Oke. Dan kabel-kabelnya ini harus bersih seperti ini ya, tidak berkarat. Saya yakin pasti nanti akan lebih sempurna apinya. Tetapi kalau ini tidak bersih, berkarat atau mengepur, pasti apinya itu sulit untuk mengeluarkan api, atau percikan api itu sangat kecil sehingga tidak bisa masuk pada coil. Itu caranya ya teman-teman. Dan kemudian setelah kabel putih strip biru ini sudah mengeluarkan setrum, dimasukkan ke coil. Ke coil ini harus bisa mengeluarkan setrum ya, percikan api bila posisi mesin di selah atau di starter. Kalau tidak, kalau ini normal, ini normal, apinya sangat besar dan normal, kemudian ini tidak bisa mengeluarkan setrum, biasanya kuil ini melemah ya, biasanya kuilnya melemah teman-teman, atau massa body ground yang menempel pada massa body sepeda motor itu biasanya itu berkarat. Kita bersihkan dulu, coba kita bersihkan. Kalau sudah dibersihkan masih tetap tidak bisa menyala, berarti kuil ini melemah teman-teman, karena di dalam sini itu ada lilitan seperti spool ya teman-teman, ada lilitannya. Kemungkinan saja di dalamnya ini terbakar. Oke, sudah dipahami ya. Setelah mengeluarkan setrum, kemudian dimasukkan pada percikan pada busi. Busi ini ya teman-teman harus bisa memercikan api. Setelah memercikan api, kita tes pada busi ini, pucuk busi ini kita cek apakah businya itu, apakah apinya merah atau putih atau biru ya. Kalau merah biasanya ini melemah busi ini. Kalau putih juga kurang sempurna apinya. Tetapi kalau apinya itu sangat biru sekali ya, letikannya itu sempurna pada pucuk ini, aku yakin motor ini pasti akan hidupnya lebih sempurna gitu. Oke. Dan busi akan bisa mengering. Tetapi kalau pengapian pada busi, pucuk busi ini apinya merah, nanti businya akan basah terus atau menghitam, tidak bisa mengering karena apinya sangat kecil, sangat tidak sempurna, dan biasanya itu diengkol sangat sulit hidupnya ya gitu. Dan bila hidup, motor ini tidak akan bisa lock, biasanya gitu. Oke, makanya kita harus lebih paham dan lebih jelasnya lagi, yaitu cara cek pengapian dan memahami. Dan kemudiannya teman-teman, bila motor Anda, motor teman-teman semua pada Suzuki RC lebih sempurnanya lagi, enteng gasnya, tarikannya, geberan gas lebih enteng, cobalah menggunakan yang original pada spool, CDI dan coil. Karena yang original itu lebih lebih bagus gitu loh. Apinya itu lebih bagus, atau lilitannya itu lebih bagus. Ya, gitu. Biasanya kalau spoolnya metasi,
CD-nya masih original, kuilnya masih original, itu tidak seimbang arus kelistrikannya ya, karena tidak seimbang dan atau tidak sesuai. Bila yang bawaan dari pabrik itu sudah diimbangkan ya teman-teman, antara sepul, CDI dan kuil itu seimbang semua, makanya di situ sangat sempurna ya, apinya itu sangat bagus dan geberan gas, tarikan motor sangat oke, itu sudah disesuaikan semua ya. Makanya kalau kita penggantian kan biasanya beli aja lah yang biasa yang lebih murah kan gitu, tidak tahunya itu malah kadang-kadang berisiko pada diri kita ya. Oke teman-teman, sudah dipahami ya cara jalur kelistrikan pada Suzuki RC. Nah di sini ya teman-teman, saya jelaskan lagi cara penyambungannya atau jalur-jalurnya kabel. Nah di sini warna hitam strip merah ya, ini jalur masuk ke CDI, dan kemudian hitam strip biru masuk ke coil, dan hitam strip putih ground massa body. Ini jangan sampai lupa. Nah dan kemudian kalau masuk ke kunci kontak biasanya juga warnanya seperti ini, tinggal sambung saja seperti ini ya teman-teman. Ini ada kontaknya di sini asli. Nah seperti ini, nyambungnya di sini seperti ini ya. Yang aslinya juga seperti ini, bila membuat sendiri ya juga seperti ini cara sambungnya. Nah dan kemudian setelah menyambung seperti ini, kemudian hitam strip putih ini masa ground body ya, dari kunci kontak kita tempelkan ke masa body. Setelah ditempelkan, bila posisi motor di kontak ini hidup ya, bila di kontak kan hidup, mesin hidup. Untuk mematikan cekrek. Nah kemudian kabel ini dikonsletkan, yang merah strip hitam ini dikonsletkan oleh kabel hitam strip putih dari masa ground body tadi, makanya sepeda motor jadi mati ya. Oke, sudah dipahami ya teman-teman. Dan di sini ada 5 kabel. Yang 2 ini ya, yang merah biasanya itu dari posisi aki dan kiprok ya jalurnya, dan yang satu ini menuju ke jalur setrum untuk menghidupkan rating, bel dan double starter. Dan yang biru biasanya itu masuk ke jalur pom atau penampungan oli samping ya, gunanya untuk bila posisi oli samping sudah mengalami mau hampir habis, biasanya di situ ada tanda merah, itu ya, itu yang dari kunci kontak. Nah oke ya teman-teman, ini kukira ini sudah sangat jelas sekali tentang arus kelistrikan sepeda motor Suzuki RC. Semoga bisa menjadi manfaat ya teman-teman, dan bisa diketahui ya teman-teman, harga sepul ya biasanya yang original yaitu 150 ya, dan harga CDI yang original biasanya 250-an biasanya ya, dan harga kuil yang original biasanya sampai sekitaran antara lain yaitu 200-an kalau di Suzuki RC gitu. Tetapi lebih alangkah bagusnya carilah saja ke pasar loak, yaitu copotan dari sepeda motor. Oke, itu sangat bagus sekali dan original, asli, dijamin. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyaksikan video saya. Oke, selamat sore teman-teman.